Assalamualaikum teman-teman. Apa sih ajaran yang dianut oleh Nahdlatul Ulama? Apa sih yang diyakini dan diamalkan secara keagamaan dan kemasyarakatan oleh ormas Islam yang disebut-sebut sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini? Kita bongkar ajaran NU di video ini. Kebetulan saya punya satu buku kecil, buku saku yang walaupun kecil tapi dia mengandung isi yang padat mengenai apa saja ajaran yang dianut oleh ormas Islam NU ini. Buku ini berjudul 3 Pedoman Warga NU yang diterbitkan oleh Yayasan Mata Air bersama Majma' Buhuts An-Nahdliyah keluaran tahun 2009. Nah, yang menarik di pengantar buku ini yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, beliau menyebutkan, dari sekian dokumen yang ada pada saya sengaja memilih 3 pedoman yang saya anggap sangat penting, yaitu 1. Muqaddimah Qanun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang saya ambil dengan sedikit perbaikan dari terjemahan saya menjelang Muktamar NU ke-27. 2. Khittah Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu keputusan Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo. Dan 3. Pedoman berpolitik warga NU, keputusan Muktamar NU ke-28 tahun 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Jadi buku kecil ini berisi 3 dokumen penting NU. Yang pertama, Muqaddimah Qanun Asasi, anggaran dasarnya dari sebuah organisasi besar Nahdlatul Ulama, landasan yang mendasari kokohnya bangunan besar bernama NU ini. Apa saja qanun asasinya? Di sini disebutkan salah satunya adalah itu. Jadi dokumen Qanun Asasi yang ditulis sendiri oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Kemudian yang kedua, dokumen yang kedua adalah mengenai Khittah Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, yang akan saya bacakan. Apa saja sih ajaran yang dianut oleh NU, baik ajaran agamanya, ajaran kemasyarakatannya, dan bagaimana sikap kebangsaannya. Terus nanti yang ketiga ada dokumen berisi sikap politik warga NU yang saya kira akan sangat relevan di masa kapanpun, terutama menjelang pemilu. Nah, tapi saya tidak akan membacakan semua isi dari buku kecil ini. Saya hanya akan sedikit mengutip bagian-bagian di dokumen yang kedua tentang Khittah Nahdlatul Ulama. Mari kita baca. Yang pertama, apa sih arti Khittah NU itu sendiri? Mungkin sebagian warga NU pernah mendengar istilah kembali ke Khittah NU, tapi mungkin ada banyak orang yang belum tahu apa itu Khittah NU itu sendiri. Di sini dijelaskan, Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa. Itu pengertian dari Khittah Nahdlatul Ulama, yakni satu landasan yang betul-betul menjadi pondasi bagi gerakan amaliyah warga Nahdlatul Ulama, baik amaliyah keagamaan maupun amaliyah sosial kemanusiaan. Nah, apa sih dasar-dasar paham keagamaan warga Nahdlatul Ulama? Di sini disebutkan, yang pertama, Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya
kepada sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Yang kedua, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan atau al-madhab. Madhab-madhab tersebut, satu, di bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Di bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan atau madhab salah satu dari madhab 4, yakni madhab Abu Hanifah an-Nu'man atau madhab Hanafi, madhab Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki, madhab Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Di bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti antara lain Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali serta para imam yang lain. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Paham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Nah, itu kira-kira ajaran yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, oleh ormas Islam terbesar ini. Baik dianut oleh orang-orang strukturalnya maupun orang-orang Nahdliyin kulturalnya. Tidak lepas dari ajaran ini, yakni tetap berpegang teguh pada Al-Quran, pada Sunnah, pada Ijma' dan Qiyas para ulama. Kemudian juga menganut mazhab, baik dalam hal akidahnya, dalam hal ibadah atau fikihnya, juga dalam hal tasawufnya. Jadi menganut mazhab yang sudah dirancang, yang sudah dirumuskan oleh para ulama terdahulu agar bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara pas, secara metodologis, tidak ngawur, tidak asal jalan sendiri, tidak asal-asalan, tapi ilmiah. Demikian ajaran keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Lalu apa sikap kemasyarakatan yang dianut oleh NU? Di sini disebutkan dasar-dasar pendirian paham keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada yang pertama, sikap tawasud dan iktidal. Tawasud dan iktidal itu berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan sikap ini, NU berupaya menjadi kelompok panutan yang bersikap lurus dan selalu bersifat membangun, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersikap ekstrim atau tatorruf. Itu tawasud, berada di tengah, iktidal lurus, tidak bengkok kanan, bengkok kiri. Kemudian yang kedua, tasamuh. Tasamuh itu artinya toleran terhadap perbedaan, baik itu perbedaan pandangan dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau cabang, atau menjadi hal yang khilafiyah, serta toleran dalam perbedaan kemasyarakatan dan kebudayaan. Kemudian sikap tawazun atau seimbang. Seimbang dalam berkhidmah, menyerahkan khidmah kepada Allah, khidmah kepada sesama manusia, serta khidmah kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kemudian yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, yang ma'ruf, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak atau mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan atau yang mungkar. Itu sekelumit landasan
pondasi keberagamaan dan kemasyarakatan warga Nahdlatul Ulama yang harus dipahami oleh siapapun yang mengaku-ngaku sebagai warga NU, apalagi dia kader NU. Dia harus paham apa itu landasan beragamanya dalam berislam, yakni Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Madhab 4, dalam fikih, madhab akidahnya, madhab tasawufnya. Kemudian dia juga harus paham sikap kemasyarakatan NU yang tawasud, i'tidal, tawazun, tasamuh, dan ada aksi amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana pendapat teman-teman semua mengenai Nahdlatul Ulama hari ini yang di tahun ini 2023 sudah mencapai usia 1 abadnya? Bagaimana pendapat teman-teman semua mengenai keadaan NU hari ini? Silakan berkomentar. Wassalamualaikum.